Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Internur Aziza MPD selaku dosen pengampu penelitian tindakan kelas. Yang saya hormati juga teman-teman dari kelas 5 Pak IG. Yang pertama, puja dan puji syukur tetap kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kajian pustaka, kerangka teori, dan hipotesis tindakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ismi Nabila dengan NIM 1917402328, Hanat Nabila 1917402292, Hanifah Oktikasari 1917402333, dan saya sendiri Nur Fauzan 1917402264. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka menurut Nyoman Kuta Ratna memiliki 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama, kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Yang kedua, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Selanjutnya adalah manfaat kajian pustaka. Manfaat kajian pustaka yang pertama sebagai solusi. Dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi jelas sehingga solusi dari permasalahan ditemukan berdasarkan hasil pengkajian-pengkajian dari berbagai literatur tersebut. Yang kedua, landasan pengembangan instrumen. Setelah menemukan solusi berupa teori, selanjutnya disusunlah indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator yang disusun inilah yang kemudian dijadikan instrumen dalam penelitian. Manfaat yang ketiga adalah menentukan kriteria terkait dengan penelitian evaluasi. Dalam membuat atau menentukan kriteria dengan dimulai pembentukan pertanyaan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan atau kegagalan. Sebagai saran program tersebut diidentifikasi, kemudian dibuatlah kesimpulan sesuaikah dengan teori atau tidak. Yang keempat, manfaat memverifikasi hasil penelitian. Pada manfaat memverifikasi hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga diperolehlah kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut. Selanjutnya adalah fungsi kajian pustaka. Fungsi kajian pustaka yang pertama, membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian. Yang kedua, membantu penelitian menempatkan masalah sesuai perspektif. Yang ketiga, menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya. Yang keempat, mengaitkan ide dan teori dengan penerapan. Yang kelima, memahami struktur isi. Selanjutnya adalah macam-macam kajian pustaka.
Macam-macam kajian pustaka, diantaranya yang pertama kajian pustaka penelitian kuantitatif, yang kedua penelitian kualitatif, yang ketiga penelitian campuran, dan yang keempat teori normatif. Selanjutnya sumber kajian pustaka. Sumber kajian pustaka dibagi menjadi 4, yaitu jurnal penelitian, yang kedua buku, yang ketiga surat kabar dan majalah, yang keempat internet. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan. Langkah-langkah penyusunan kajian pustaka diantaranya adalah 1. Mengidentifikasi kata kunci topik penelitian, yang kedua membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan baik lewat sumber jurnal, buku, proceeding, dan lainnya. Yang ketiga, mencatat hasil bacaan dengan membuat peta literatur urutan dan keterkaitan topik penelitian serta referensi bibliografi. Yang keempat, membuat ringkasan literatur dengan lengkap berdasarkan peta literatur sesuai urutan dan keterkaitan topik setiap variabel. Yang kelima, membuat kajian pustaka dan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori dan konsep penting terkait topik dan variabel penelitian. Yang keenam, di bagian akhir literatur review, sisipkan pandangan umum terkait topik berdasarkan literatur. Jelaskan juga orisinalitas dan kepentingan topik penelitian yang akan dilakukan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu kerangka teori. Pengertian kerangka teori. Dalam sebuah tulisan ilmiah, kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang membuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori. Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti. Yang selanjutnya adalah fungsi kerangka teori. Fungsi kerangka teori diantaranya adalah yang pertama, mengidentifikasi kata-kata kunci. Yang kedua, menjelaskan asumsi dan hipotesis. Yang ketiga, sebagai dasar konsep analisis Anda, serta membantu Anda menginterpretasi hasil penelitian dengan membuat generalisasi yang lebih luas. Yang keempat, dapat secara cepat mengetahui variabel yang berpengaruh. Yang kelima, memberikan arahan dalam mendiskusikan analisis hasil penelitian. Yang keenam, memudahkan peneliti untuk fokus, terarah, dan memperdalam teori hingga mencapai kesimpulan penelitian. Yang terakhir, kedalaman kerangka teori akan meningkatkan kualitas penelitian. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan kerangka teori. Cara membuat kerangka teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun pertanyaan variabel secara sistematis. Yang kedua, menuliskan variabel apa saja yang ada dalam penelitian. Yang ketiga, mencari literatur. Yang keempat, melakukan proses berpikir ilmiah dengan cara berpikir induktif ataupun deduktif. Yang kelima, tuliskan hal yang berpengaruh dan saling berhubungan antar variabel. Yang keenam, membentuk diagram alur dari variabel yang dipermasalahkan hingga variabel jawaban berdasarkan hipotesis atau dugaan sementara. Selanjutnya adalah sistematika kerangka teori. Sistematika kerangka teori diantaranya yang pertama, judul teori. Yang kedua, penemunya atau penggagasnya. Yang ketiga, konsep-konsep kuncinya. Yang keempat, sejarah perkembangannya secara singkat.
Yang kelima, bagaimana aplikasinya dengan contoh-contoh secara nyata sesuai dengan objek. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu hipotesis tindakan. Pengertian hipotesis tindakan. Dalam PTK digunakan istilah hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah diajukan. Hipotesis tindakan adalah dugaan sementara mengenai keberhasilan tindakan untuk mengubah atau mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah lanjutan setelah penelitian mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Artinya bahwa pendugaan mengenai keberfungsian tindakan untuk mengatasi masalah didasarkan pada hasil kajian secara teoritik. Dengan demikian, pendugaan tidak asal dilakukan akan tetapi memiliki dasar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Rumusan hipotesis tindakan dibangun berdasarkan deskripsi dari kerangka berpikir dan merupakan kalimat jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya adalah contoh rumusan hipotesis tindakan. Yang pertama ada rumusan masalah. Bagaimana peningkatan keterampilan menangkap isi teks melalui penerapan metode latihan menjawab pertanyaan melalui pola 5W plus 1H di kelas 9C MTS Al-Islah Batu Gede, Jakarta Utara. Yang kedua, kerangka berpikir. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan keterampilan menangkap isi teks pada peserta didik dapat dilakukan melalui latihan dengan metode menjawab pertanyaan dari teks menggunakan pola 5W plus 1H. Hubungan antara variabel keterampilan menangkap isi bacaan dengan metode latihan pola 5W plus 1H dapat digambarkan dengan skema berikut. Yang ketiga, hipotesis tindakan. Diduga penerapan metode latihan menjawab pertanyaan melalui pola 5W plus 1H dapat meningkatkan keterampilan menangkap isi teks pada kelas 9C MTS Al-Islah Batu Gede, Jakarta Utara. Ya, mungkin itu dulu materi dari kita kelompok 6. Saya selaku pembaca materi, jika banyak kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.